Jadi di sana itu jangan khawatir karena sudah banyak sekali orang Indonesia yang sudah duluan belajar maupun bekerja di Jepang. Jadi nanti mungkin misalnya apabila Bapak Ibu menjadi penerima program beasiswa Max Digital ini, maka jangan khawatir karena di sana sudah ada banyak banget orang Indonesia yang udah duluan di sana. Nah, kemudian nih, kenapa sih kita belajar di Jepang? Mungkin Bapak Ibu yang menghadiri acara kali ini punya motivasi masing-masing ya untuk belajar di Jepang, tapi biasanya sih bisa dirangkum dalam 4 hal berikut. Yang pertama itu adalah teknologi Jepang yang maju dan mutakhir ya. Yang kemudian yang kedua adalah memang budaya Jepang sendiri yang mana budaya populer seperti anime, manga, atau gamenya itu bisa hidup dengan harmonis dengan budaya tradisional Jepang yang masih dipegang kuat oleh masyarakatnya hingga saat ini. Jadi keberagaman. Jadi di sana itu nggak cuma Bapak Ibu bisa bertemu dengan orang Jepang pun sama orang Indonesia aja, tapi juga bisa bertemu dengan berbagai macam orang dari seluruh dunia gitu, yang mana mungkin bisa menambah pengalaman hidup Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keempat adalah keamanan. Jadi di Jepang itu memang terkenal sebagai negara yang aman dan nyaman, yang membuat situasinya itu kondusif untuk dibuat. Nah, ini sebagai referensi aja sih. Jadi ini adalah list universitas Jepang dengan jumlah siswa Indonesia yang terbanyak. Mungkin kalau misalnya mau dijadikan referensi Bapak Ibu sekalian dalam milih universitas dalam program ini. Nah, mungkin saya langsung saja ke yang berikutnya itu kisaran biaya hidup di Jepang. Jadi memang seperti ini ya, seperti di Indonesia pun juga seperti itu, semakin dekat dengan perkotaan, maka semakin mahal dan semakin jauh mungkin bisa agak sedikit lebih murah seperti itu. Mungkin kalau misalnya kita lihat di daerah perkotaan seperti Tokyo maupun Kanto, itu mungkin biaya hidupnya di sekitar 130 ribu yen per bulan, tapi kalau misalnya kita ke arah misalnya ke bawah sedikit seperti Kyushu, Chugoku maupun Shikoku, maka biaya hidupnya berkisar 80-an ribu yen per bulan. Nah, biaya hidup tersebut itu rinciannya kira-kira adalah seperti ini. Jadi memang yang memakan biaya paling banyak itu adalah housing atau penyewaan apartemen atau penyewaan kos-kosan seperti itu dan juga makan. Tapi kalau makan ini mungkin bisa diatur ya berdasarkan preferensi Bapak Ibu. Kalau misalnya mungkin masaknya lebih banyak masak di rumah, mungkin bisa lebih ditekan untuk biayanya. Nah, kemudian untuk harga apartemen di Jepang per bulan sendiri itu berkisar sebagai berikut. Mungkin kalau misalnya di Tokyo, karena dia ibu kota ya, jadi mungkin dia memang paling mahal. Tapi kalau misalnya di daerah yang mungkin jauh dari Tokyo atau jauh dari perkotaan, mungkin seperti Kyushu, Shikoku, atau Chugoku, mungkin bisa lebih ditekan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk mungkin Bapak Ibu yang ingin misalnya ingin studi ke Jepang, baik misalnya eh, lanjut pendidikan ataupun ya mengikuti program-program seperti yang seperti beasiswa Max kali ini. Yang pertama adalah kumpulkan informasi. Jadi pastikan Bapak Ibu itu benar-benar mencari informasi yang valid dan eh, informasi terkini dan valid ya mengenai studi di Jepang. Misalnya kalau misalnya Bapak Ibu kepingin mencari informasi mengenai beasiswa Max, nah informasi beasiswa Max itu adanya di website Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa nanti kalau misal nanti juga saya akan bagikan QR code atau URL-nya, tautannya ya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa dicek juga website Kedutaan Besar Jepang dan informasi mengenai program teacher training yang ada di sana. Nah, kemudian selain itu kan mungkin kita langsung skip ke yang bagian poin nomor 4 ya, yaitu meningkatkan kemampuan. Jadi kan setiap beasiswa itu biasanya memang termasuk juga beasiswa Max itu punya persyaratan kemampuan, terutama di kemampuan bahasa, seperti misalnya di IELTS, TOEFL, atau dan lain sebagainya. Jadi mungkin nanti akan saya jelaskan juga di training nanti persyaratan seperti apa. Jadi mungkin sebelum daftar, kalau misalnya memang belum ada sertifikat kebahasaannya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu untuk eh, mendapatkan sertifikat-sertifikat tersebut. Kemudian jangan lupa siapkan dokumen penunjang juga seperti ijazah, transkrip, dan lain sebagainya. Kalau beasiswa teacher training itu nanti untuk informasinya bisa dilihat juga di website Kedutaan Besar Jepang mengenai dokumen penunjangnya. Kemudian ketika pendaftaran dibuka, itu bisa langsung mendaftar saja ke beasiswa maupun program, atau misalnya nanti Bapak Ibu kepengen lanjut studi memang di Jepang, ya di universitas yang diinginkan. Tapi pastikan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Nah, mungkin tanpa berlanjut-lanjut, mungkin saya mau masuk langsung aja ke pembahasan utama saya pada hari ini, yaitu mengenai beasiswa Max. Tapi sebelum menjelaskan mengenai
program teacher training itu seperti apa, mungkin izinkan saya untuk sedikit menjelaskan mengenai apa itu beasiswa Max terlebih dahulu. Nah, beasiswa Max itu adalah beasiswa dari pemerintah Jepang. Jadi ini beasiswa yang langsung dari pemerintah Jepang ya. Lebih tepatnya itu dari Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology. Yang mana kalau di Indonesia mungkin seperti jenis dengan Kemdikbud gitu ya. Yang sampai saat ini itu sudah ada lebih dari 105.000 orang dari 160 negara yang menerima beasiswa Max. Dan beasiswa Max ini juga bukan merupakan hal yang baru ya di Indonesia, Bapak Ibu. Beasiswa ini sudah dimulai sejak tahun 1954. Jadi sebelum Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu diterima menjadi penerima beasiswa Max, itu sudah ada banyak sekali orang Indonesia yang berangkat ke Jepang dan studi di Jepang dengan menggunakan beasiswa Max gitu. Nah, fasilitas beasiswa Max itu apa aja? Yang pertama adalah full cover biaya pendidikan. Jadi biaya kuliah per semester, biaya ujian masuk, dan lain sebagainya itu ditanggung oleh beasiswa Max. Dan yang kedua adalah tunjangan hidup. Jadi selain nanti dapat biaya pendidikan, nanti Bapak Ibu juga selama studi di Jepang itu akan mendapatkan uang tunjangan hidup per bulan yang akan ditransfer eh, per bulan ke rekening pribadi Bapak Ibu sekalian saat ada di Jepang gitu. Nah, untuk tunjangan hidup eh, penerima teacher training nanti juga berkisar sekitar 143.000 yen per bulan. Nah, itu bisa digunakan untuk keperluan kuliah, untuk menyewa apartemen atau kos-kosan, untuk transportasi, konsumsi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tiket pesawat pulang pergi Indonesia-Jepang. Jadi, eh, nanti juga dapat tiket pesawat juga, tapi cuma sekali aja, yaitu waktu eh, berangkat ke Jepang untuk mengawali studi dan waktu pulang ke Indonesia. Jadi misalnya di tengah-tengah program, tiba-tiba saya kepingin pulang kampung atau harus pulang kampung, itu berarti bisa di-arrange sendiri. Kemudian biaya pengurusan visa pelajar juga sudah ditanggung ya oleh beasiswa Max. Kemudian eh, beasiswa Max itu memang beasiswa tanpa ikatan dinas. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah selesai program, mungkin tidak ada misalnya harus menetap di Jepang atau bagaimana, tapi memang harus pulang ke Indonesia nantinya untuk melanjutkan karir sebagai guru. Yang mana nanti juga akan saya jelaskan lebih lanjut di bagian pembahasan program teacher training. Oke. Mungkin ini kita bisa skip aja. Nah, sebenarnya mungkin program-program beasiswa Max itu ada banyak jenisnya Ibu-Ibu yang Bapak Ibu dan eh, dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu degree program atau program bergelar. Jadi dia memang program D2, D3, S1, S2, S3 seperti itu, dan non-degree program, yaitu program jangka pendek yang tidak mendapatkan gelar. Nah, teacher training itu adalah bagian dari non-degree program beasiswa Max. Jadi mungkin saya langsung saja membahasnya. Nah, teacher training itu adalah eh, program, sebenarnya dia itu adalah program pelatihan khusus untuk guru sekolah formal. Jadi guru SD, SMP, SMA, SMK, MA, dan sederajat ya. Yang sudah berpengalaman akumulatif itu 5 tahun. Jadi eh, tidak perlu 5 tahun di tempat yang sama, tapi pastikan memiliki 5 tahun pengalaman mengajar di sekolah formal, yang mana itu akumulatif ya Bapak Ibu. Nah, teacher training itu program pelatihannya itu masa studinya 1,5 tahun, 6 bulan pelatihan bahasa Jepang plus 1 tahun studi teacher training. Dan kemudian, oke, eh, ini ditujukan untuk guru aktif ya. Jadi kalau gurunya non aktif itu mungkin masih belum bisa ya. Nah, eh, kemudian misalnya Bapak Ibu adalah guru negeri maupun guru swasta dan lain sebagainya tetap bisa mendapatkan teacher training. Nah, eh, penerima beasiswa teacher training ini akan belajar di universitas di Jepang dan mendapatkan pelatihan dalam cara mengajar, pembuatan rencana KBR, serta hal-hal lain atau ranah-ranah studi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan para guru. Dan kemudian, eh, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, penerima beasiswa teacher training
wajib pulang ke Indonesia dan melanjutkan karir sebagai guru setelah program selesai. Kemudian di teacher training itu semua bidang ditawarkan. Jadi Bapak Ibu mungkin nggak yang harus mengambil bidang education gitu, tapi juga bisa mengambil bidang-bidang lain yang sesuai dengan eh, mungkin yang Bapak Ibu pelajari saat kuliah atau terutama yang eh, ilmu itu dipakai saat mengajar di sekolah gitu, selama terdapat pada course guide. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ingin informasi lebih lanjut mengenai program teacher training, mungkin bisa di-scan di QR code ini atau buka saja di tautan yang sudah saya tuliskan di bawah sini. Oke, kemudian kita langsung masuk aja ke persyaratan teacher training ya. Ada dua persyaratan. Yang pertama itu adalah warga negara Indonesia berusia maksimal 34 tahun pada tanggal 1 April di tahun keberangkatan. Nah, tahun keberangkatan itu adalah setahun setelah pendaftaran. Jadi misalnya nih, kan mungkin kami akan membuka pendaftaran teacher training itu di sekitar itu biasanya di sekitar bulan Desember setiap tahunnya. Dan tahun ini mungkin kita akan buka di sekitar bulan Desember untuk keberangkatan tahun 2026. Maka dari itu pastikan pada tanggal 1 April di tahun keberangkatan yaitu tahun 2026 itu Bapak Ibu belum berusia 35 tahun. Kemudian yang kedua adalah minimal lulusan D4 atau S1. Dan kemudian syarat ketiga adalah berstatus sebagai guru aktif baik PNS, swasta maupun honorer di lembaga pendidikan formal yaitu SD, SMP, SMA, SMK, MA, dan sederajat. Jadi kalau misalnya guru les-lesan atau yang sektor non formal itu memang masih belum bisa. Kemudian pengalaman mengajar seperti yang sudah saya bahas tadi sebelumnya secara singkat ya, itu minimal 5 tahun akumulatif di sekolah formal. Jadi nggak perlu 5 tahun ada di sekolah yang sama, tapi pastikan total pengalaman mengajarnya itu mungkin di sekolah-sekolah sebelumnya kalau di total itu minimal 5 tahun. Kemudian persyaratan terakhir itu bisa bahasa Inggris dan atau bahasa Jepang. Jadi nggak perlu bahasa Jepang saja ya. Itu kalau misalnya memang bisanya bahasa Inggris itu juga masih tetap bisa gitu. Yang mana nanti akan dibuktikan dengan sertifikat kemampuan bahasa. Tapi mungkin saya akan bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, kemudian mungkin dokumen yang bisa dipersiapkan terlebih dahulu sebelum mendaftar itu eh, ada berbagai macam ya, mungkin. Tapi ini bukan list lengkap. Untuk list lengkapnya mungkin nanti bisa dilihat di website Kedutaan Besar Jepang dengan QR code yang sudah saya sediakan. Itu sebenarnya cukup standar ya. Jadi eh, research plan. Jadi di sana di Jepang itu ingin belajar mengenai apa, ingin meneliti mengenai apa seperti itu. Kemudian transkrip nilai di jenjang pendidikan sebelumnya, kemudian ijazah dan surat keterangan dari tempat mengajar, surat rekomendasi kepala sekolah, dan sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau Jepang. Jadi kalau misalnya memang tidak ada sertifikat bahasa Jepang, ya silahkan pakai bahasa Inggris. Nah, untuk sertifikatnya sebagai berikut. Untuk bahasa Inggris itu Bapak Ibu bisa memakai TOEFL, TOEIC, atau IELTS. Dan mungkin seperti yang keterangan di bawah, itu sertifikat kemampuan bahasa Inggris setara dengan TOEFL, TOEIC, IELTS yang diterbitkan oleh universitas resmi itu dapat digunakan. Jadi kan kadang universitas itu kan suka menyelenggarakan seperti TOEFL like dan lain sebagainya. Itu sertifikat tersebut bisa digunakan ya sebagai untuk memenuhi persyaratan dokumen kemampuan bahasa Inggris. Bapak Ibu bisa mengumpulkan sertifikat bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Untuk bahasa Jepang, itu kami menerima sertifikat Japanese Language Proficiency Test atau JLPT. Kalau misalnya memang JLPT nggak ada, itu bisa dengan menggunakan bahasa Inggris ya Bapak Ibu, karena ini atau bukan harus dua-duanya. Oh iya, mungkin saya mau sedikit jelaskan juga. Apabila sertifikat TOEFL, TOEIC, IELTS Bapak Ibu expired, itu masih bisa dipakai ya. Kalau expired masih bisa dipakai. Tapi kalau JLPT itu sepertinya tidak bisa.
Jadi kalau yang toleransi untuk sertifikat yang expired atau misalnya sudah lebih dari 2 tahun dari tahun penerbitan itu hanya berlaku untuk sertifikat bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk timeline program teacher training itu ada kira-kira kurang lebih adalah seperti berikut Bapak Ibu. Jadi mungkin kita akan bahas dulu primary screening ya yang paling atas, yang warna putih. Jadi kita membuka pendaftaran program teacher training itu pada sekitar bulan Desember atau sampai Januari setiap tahunnya. Jadi eh, pendaftaran berikutnya itu kami akan buka di sekitar bulan Desember untuk keberangkatan tahun depan. Nah, kemudian nanti kan waktu pendaftaran Bapak Ibu akan mengirimkan dokumen. Nah, dokumen akan diseleksi oleh tim penyeleksi dan kalau Bapak Ibu lolos seleksi dokumen, maka Bapak Ibu akan diundang untuk mengikuti yang namanya ujian tulis. Nah, ujian tulis itu apa aja yang diujikan, yaitu ada ujian bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir, kalau misalnya memang tidak bisa bahasa Jepang gitu ya, karena kami mengambil barometer nilai tertinggi. Kemudian apabila Bapak Ibu lolos ujian tulis, maka kami akan undang untuk ujian wawancara. Dan kalau Bapak Ibu lolos ujian wawancara, maka kita akan masuk ke yang bawah ya, yaitu tahapan secondary screening, yaitu tahapan di mana dokumen Bapak Ibu akan dikirimkan ke Max Pusat di Tokyo untuk di screening lebih lanjut. Nah, kemudian setelah itu akan diumumkan penerima beasiswa Max. Itu biasanya sih sekitar bulan Juli Agustus ya, kalau berkaca dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, apabila Bapak Ibu dinyatakan diterima sebagai penerima beasiswa Max, maka Bapak Ibu akan diberangkatkan ke Jepang sekitar bulan September atau Oktober setahun setelah pendaftaran. Jadi memang untuk seleksinya memakan waktu kurang lebih 1 tahun ya Bapak Ibu. Nah, setelah berangkat ke Jepang, itu Bapak Ibu akan menjalani pelatihan bahasa Jepang terlebih dahulu selama kurang lebih 6 bulan disusul dengan teacher training atau belajar bidang yang diminati di Universitas Jepang selama kurang lebih 1 tahun. Nah, ini mungkin saya akan membahas sedikit mengenai tips beasiswa Max. Yang pertama, untuk dokumennya itu silakan pastikan Bapak Ibu membaca semua informasi yang tertera di website Kedutaan Bahasa Jepang dan lengkapi dokumen sesuai instruksi. Sesuai instruksi ini dalam artian misalnya dari kami meminta legalisir cap basah ya cap basah gitu jadi jangan pakai scan dan lain atau fotokopi dan lain atau eh, cap-cap scan dan lain sebagainya Bapak Ibu ini harus cap basah dan lain sebagainya jadi pastikan membaca ketentuan mengenai dokumen ini dengan teliti dan perhatikan kolom penting dalam penulisan application form atau formulir aplik pendaftaran program teacher training yang bisa dilihat di layar sebagai berikut. Itu mungkin kalau yang dikategorikan sebagai kolom penting itu adalah rencana penelitian di Jepang. Jadi pastikan sebelum mendaftar itu Bapak Ibu sudah eh, tahu ya Bapak Ibu mau eh, meneliti atau mempelajari soal apa di universitas di Jepang. Kemudian nanti kalau misalnya Bapak Ibu lolos sampai tahapan ujian tulis, itu Bapak Ibu bisa pelajari contoh soal ujian tulis tahun sebelumnya di QR code ini atau mungkin bisa di URL ini. Nah, nanti akan terbuka lamannya, nanti Bapak Ibu cari saja teacher training, nanti akan ada PDF-PDF soal-soal tahun-tahun sebelumnya yang bisa di-download dan dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian mengenai ujian interview, itu eh, mungkin yang pertama pastikan Bapak Ibu mengasah kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Jepang yang Bapak Ibu miliki. Itu terutama verbal ya, karena kan nanti kan wawancaranya akan secara verbal ya. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian itu cukup percaya diri juga dengan kemampuan bahasa yang yang Bapak Ibu miliki. Kemudian yang kedua, mengantisipasi pertanyaan dari pewawancara. Kemudian mempertajam motivasi belajar di Jepang dan pastikan Bapak Ibu bisa memberikan jawaban yang lugas. Lugas karena apa? Karena memang untuk interviewnya sendiri tidak begitu lama banget ya Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan itu dalam kurun waktu tersebut. Begitu. Nah, kemudian mungkin saya mau kembali ke sini. Nah, saya mau kembali ke sini sebentar ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sebenarnya sekedar himbauan saja bahwa dalam penulisan research plan maupun nanti kan ada juga kalau misalnya ada kolom-kolom yang seperti mengapa ingin belajar ke Jepang dan lain sebagainya. Itu dalam penulisan application form terutama di bagian-bagian yang berparagraf-paragraf seperti ini pastikan tidak menggunakan AI ya Bapak Ibu ya. Karena diusahakan itu
yang ditulis itu adalah yang benar-benar dari hati atau dari hasil pemikiran atau hasil perenungan Bapak Ibu sekalian gitu. Karena tim peneliti bisa tahu ya kalau pakai AI, jadi diusahakan jangan pakai AI. Nah, kemudian mungkin saya langsung skip ke sini. Ini adalah beberapa website yang mungkin berguna apabila Bapak Ibu ingin mencari informasi lebih lanjut mengenai studi ke Jepang. Nah, tiap tautan sudah punya fungsinya masing-masing ya. Jadi studi Ijapan itu untuk mengetahui informasi general mengenai studi ke Jepang dan kehidupan sebagai mahasiswa di Jepang. Kemudian JPSS itu database universitas di Jepang. Jadi misalnya Bapak Ibu pengen belajar soal bidang tertentu di Universitas Jepang dan Bapak Ibu pengen tahu nih kira-kira misalnya di Universitas Jepang tuh yang punya jurusan itu apa aja mungkin bisa juga dicari di JPSS walaupun kalau untuk beasiswa teacher training sih kami ada course guide-nya sendiri ya tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen cari-cari aja tipis-tipis mungkin bisa di JPSS. Kemudian JASO ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin konsultasi mengenai studi in Japan in general itu ada cabangnya di Indonesia, mungkin nanti bisa dicek aja di QR code ini. Dan kemudian kalau mau tahu soal beasiswa Max, program teacher training mungkin bisa langsung aja ke website Embassy of Japan. Kemudian untuk English course ini mungkin tidak begitu relevan sih untuk beasiswa teacher training. Jadi mungkin saya skip aja. Nah, ini foto-foto kegiatan mahasiswa asing di Jepang, cuman nanti mungkin itu lebih lengkapnya, mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya atau mendengar mengenai pengalaman alumni-alumni program teacher training yang nanti akan memaparkan materi setelah saya, seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya pertanyaan, saya misalnya setelah acara ini selesai, terus kemudian Bapak Ibu tuh lupa menanyakan atau mungkin baru terpikir waktu saat acara ini selesai, mungkin Bapak Ibu bisa langsung bertanya aja ke email kami di beasiswa@dj.mopa.go.jp atau bisa juga kalau misalnya Bapak Ibu ada di Jakarta bisa langsung berkunjung ke Kedutaan Besar Jepang di Indonesia di hari dan jam kerja kami karena kami melayani konsultasi mengenai beasiswa Max secara gratis di situ. Kemudian untuk informasi update mengenai pembukaan pendaftaran itu bisa ke fanpage Facebook kami yang ada di URL berikut. Oke, mungkin dari saya sekian untuk pemaparan informasi general mengenai beasiswa Max Program Teacher Training. Mungkin untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.